Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Saya Vira, izin wawancara Ibu dengan siapa? Saya Rukoyah. Rokaya. Hai Ibu Rokaya. Izin wawancara Ibu. Oke. Pertanyaan pertama, apakah Ibu tahu kegiatan apa saja yang ada di Taman Bacaan ini? Sebelumnya saya jelasin dulu ya, ini bukan hanya sekedar taman baca, ini namanya Erpetra. Erpetra itu ruang publik terpadu ramah anak. Di sini itu tidak hanya ada perpustakaan, tapi juga ada lapangan, ada playground, terus ada area jogging track, ada batu refleksi. Jadi dari mulai anak-anak sampai orang lanjut usia bisa pakai tempat ini. Terus untuk taman bacanya sendiri, di sini kita ada jam bukanya. Itu biasanya kalau pagi dari jam 9 sampai jam 11. Itu kita buka. Anak-anak boleh membaca di sini, tapi nanti bukunya dirapikan kembali. Nah, nanti siang kita tutup. Nanti kita buka lagi tuh jam 4 sampai jam 5 seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, harus ada apa lagi taman bacaan ini supaya anak-anak dan orang tua juga tertarik datang, misalnya ada les gratis atau lomba? Kalau untuk di sini sih kita berharap ya adanya buku ceritanya ditambah lagi, karena kan di sini cuma ada beberapa aja. Terus kalau bisa ada kayak mainan untuk anak-anak kecil kayak angka atau buah-buahan yang disusun kayak puzzle gitu. Itu aja sih cukup. Baik. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih jenis buku apa yang paling menarik untuk warga di sini? Nah, misalkan buku cerita kah, atau keterampilan kah, atau buku masak? Kalau di sini sih anak-anak kebanyakan, karena di sini yang datang itu kebanyakan SD SMP, jadi mereka sih rata-rata nyarinya buku cerita rakyat. Kalau untuk ibu-ibunya pernah waktu itu ada yang nyari tentang resep-resep masakan, tapi kebetulan kita belum ada untuk itu. Terima kasih ya Ibu. Ada lagi? Udah. Saya Danin dan saya akan melanjutkan pertanyaan dari Syafira. Izin ya Ibu. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pengamatan Ibu, apa hambatan terbesar yang pernah bikin taman bacaan ini sepi pengunjung? Hambatannya yang pertama itu anak-anaknya ini kadang-kadang karena di sini ada AC ya, jadi dia cuma sekedar buat ngadem aja. Karena di sini kalau menurut saya sih kurang menarik. Pertama karena alat untuk belajarnya mereka seperti mengenal huruf yang tadi saya bilang itu kan, permainan puzzle itu sepertinya kurang menarik karena di sini tidak terlalu banyak gitu. Baik. Nah, yang selanjutnya, kalau anak muda seperti kami ingin membantu membuat taman bacaan ini lebih ramai, kira-kira kita bisa bantu apa ya menurut Ibu? Boleh bantu di sini menyumbangkan buku yang sudah tidak kepake pun boleh ke sini, karena kan biasanya ada tuh kan buku-buku yang bekas. Kamu kan naik ke kelas selanjutnya nih, nah misalnya itu bukunya nggak dipakai, boleh dibawa kemari nanti buat adik-adiknya yang seumuran kalian bisa baca di sini. Oke Ibu, nah yang terakhir, apa harapan Ibu untuk taman bacaan di lingkungan ini ke depannya agar menjadi seperti apa? Kedepannya sih harapan kami pengennya perpustakaan di sini itu rame, anak-anak pada baca, pada bermain, biar bisa tambah wawasan lagi merekanya dan tambah ilmu juga. Baik, terima kasih Ibu. Halo semuanya, saya Yasa. Saya akan mewawancari dengan Ibu Umi. Jadi Ibu, untuk pertanyaan pertama, jadi seberapa sering Ibu atau anak-anak Ibu datang ke Taman Bacaan dekat sini? Oh, hampir setiap hari. Buat yang kedua, kenapa alasan Ibu, menurut Ibu, kenapa banyak tetangga yang jarang datang ke Taman Bacaan kayak gini Bu? Ya sebenarnya sih nggak jarang sih, cuman kalau lagi santai aja, ngadem gitu aja, istirahat. Buat pertanyaan selanjutnya Bu, jadi kalau untuk anak-anak sekarang, kira-kira lebih suka membaca buku atau buat main HP Bu? Lah kalau anak-anak sekarang mah lebih suka main HP lah daripada membaca, iya kan? Ibu sebagai orang tua yang bisa dilakukan untuk mendorong anak supaya suka membaca Bu? Ya ditegaskan aja supaya anak masih rajin membaca, ya itu aja pengalaman kita aja yang dulu kita paparkan ke anak, biarin tetap rajin baca gitu. Kita kasih pengalaman kita lah. Sekian dari saya. Terima kasih Bu.